hanya untuk kita ingin tahu saja. Nanti setelah dan sebelum dan setelah pelatihan ini ada suatu peningkatan atau enggak, itu suatu yang ukuran yang bisa diukur barangkali. Itu yang pertama. Oke. Singkatan dari MHFA itu singkatan dari Mental Health First Aid, atau kalau kita ingin terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya pertolongan pertama kesehatan mental. Artinya kalau ada di sekitar kita, teman kita, sesama sejawat kita yang mengalami masalah, kita tahu, kita bisa nilai, dan kita bisa bantuan pada mereka. Targetnya itu sebenarnya. Dan ini bukan milik kita saja, ini sebenarnya materi di mana-mana di dunia ya ini gitu. MHFA ini bukan hanya di Indonesia. Oke, karena ini adalah dosen wali, jadi saya ingin tahu dulu yang pertama. Tentu sudah lama nih menghadapi pasien lagi, mahasiswa. Siapa yang ingin bercerita? Kira-kira ada masalah apa saja sih selama menghadapi dosen wali? Atau silakan mulai dari sini, Bapak pernah ngadepin mahasiswa, ada masalah apa aja sih kesulitannya sehingga undang saya gitu? Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, satu, Pak Deva tolong dicatat ya, nanti kesulitan ini kita bahas. Ada kesulitan apa, ada masalah apa? Ya, silakan. Ya, saya jari-jari Pak. Ya, Pak Zamzam dari Teknik Informatika, saya suka ini. Nanti. Silakan Pak Zamzam. Lebih ke perilaku sih Pak. Yes, perilaku yang mana? Satu, misalnya Disiplin, satu. kedua motivasi Pak. Apa? Motivasi. Oke, cukup dua. Motivasi dan disiplin. Yang lain, silakan. Pernah ketemu mahasiswa? Aduh, baru datang. Pernah menemukan siswa? Iya. Pernah jadi dosen wali? Iya. Pernah ngedapet masalah nggak sih? Ada kesulitan? Kebanyakan mereka susah disuruh cepet-cepet ya Pak. Susah disuruh cepat, jadi apa ya maksudnya? Ya kayak misalnya gini, susah berkomitmen gitu kayak Sulit misalnya, berkomitmen. kita kumpul hari ini untuk membicarakan apa, disuruh kumpul susah. Apa Terus cuma, motivasi. maaf, apa cuma mahasiswanya atau dosennya juga? Tadi dibilangnya 40. Yang hadir di sini cuma 15. Oke, itu masalah berdua ya. Terus cukup satu aja. Yang lain, silahkan Pak. Siapa lagi yang mau? Pak Deva catat ya. Ah, Ya, yang saya ngaji kalau di kelas ada sesi diskusi itu anak-anak mahasiswa itu susah untuk interaktif. susah untuk berinteraksi. Silahkan. Apa lagi? Kalau yang silahkan. Saya punya mahasiswa di kelas, jumlahnya sedikit untuk mahasiswa dari salah satu prodi. Ya, Ada satu mahasiswa yang ketika kita memberikan kuliah, pikirannya tidak ada di situ, tidak hadir. nggak ada. Ya. Sudah pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ya seperti itu terus gitu. Tidak ribut, tidak gaduh, tapi blank aja seperti kosong gitu. Itu kayak pemimpin kita juga gitu. Tidak tahu apa dia. Rakyat tuh ngapain ya, nggak hadir sendiri. Bukan cuma mahasiswa. Tidak tahu apa Oke, masih ada, silakan Pak. Maaf. Pak Deva tolong ininya. Sini gitu. Supaya saya nggak jalan-jalan. Saya Pak ya, mungkin saya sih berpikir mahasiswa. Ya, teknik berarti tenaga kependidikan. Ya. Tapi saya udah pernah jadi mahasiswa. Ya, saya juga pernah dulu. Dulu saya pas aku jadi mahasiswa sambil kerja, itu saya males kuliah dong. Males kuliah. Berarti motivasinya kurang tadi. Capek gitu ya. Udah gitu, ini duit tinggal sedikit nih mau berangkat kuliah, ya udah jadi berangkat kuliah. Jadi kendala masalah sosial ya, masalah ekonomi, masalah segala macam. Oke.
Satu lagi itu. Bangga, silakan kita kumpulkan aja mumpung hadir di sini supaya ada yang bisa ditanya. Ini mungkin Pak, Ya. pertanyaannya juga. Ya. Kemarin itu ada ya beberapa mungkin ya karena mahasiswa itu menunda-nunda untuk meminta tanda tangan Ya betul. skripsi, Ya. itu tanda tangan sendiri. Menandatangan sendiri berarti melakukan pelanggaran disiplin, norma dan aturan. Ya, itu dia. Oke, satu lagi kalau masih ada sebelum kita lanjutin, silakan Pak. Pak. Sama dengan budaya masyarakat Iya. masalah telat gitu. Ibaratnya telat waktu itu sepertinya sudah membudaya. Sebentar. Itu. Memang kalau di ekonomi Pak, saat ini sudah menerapkan 70% kehadiran dan telat itu 15 menit. Ya. Karena ya dampaknya Ya. telat itu bahkan telat Ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya mau nanya nih, kalau dibilang budaya berarti di Pak yang tadi Pak Nana pasti Pak suka telat juga nggak? Sama mahasiswanya beberapa setuju nggak dibilang budaya? Budaya tiga bahasa kebiasaan. Kebiasaan aja ya Pak ya, benar saya nggak setuju. Bahaya kalau orang ini mahasiswa atau orang Indonesia dibilang sudah membudayanya telat, itu cilaka. Problemnya masalah personality orang Indonesia. Kalau saya ditanya, orang Indonesia zaman saya, zamannya Pak cukup, bawaannya Bapak dengan zamannya Pak Dewa sama nggak sih kepribadiannya? Itu kan bicara telat, bicara integritas sebenarnya. Sama enggak? Itu tidak pernah kita melakukan memotret kepribadian bangsa ini berdasarkan generasi-generasi. Dan itu pasti berubah. Kita tidak pernah berani memotret itu. Kenapa kita takut potret kita carut marut? Misalnya kepribadian saya dengan cucu saya belum tentu sama. Dengan yang Bapak belum tentu sama juga. Dan itu sebenarnya harus dibuat profil kepribadian bangsa Indonesia itu seperti apa sih? Itu tidak pernah berani ada yang bikin. Nah, oleh karena itu sampailah di ujung tadi sampaikan kita punya apa benar orang Indonesia ini sopan, santun, etikanya baik. Zaman dulu kan terkenal orang Indonesia. Tapi kalau lihat sekarang, dilihat di YouTube, di TV, lawyer apa itu? Lawyer kalau bertengkar itu kan gila-gila. Sudah tidak ada lagi itu etika segala macam. Apa betul? Nah inilah yang tadi budaya, maaf ya agak jauh ke sana. Lanjut, kita akan lanjut. Ini tadi pretest, jadi pretest ini hanya kita untuk melihat apakah materi yang diberikan ini bisa diserap atau tidak. Terus lanjut. Oke. Ini tadi mengenai masalah. Sekarang peran dosen wali itu dancing or fighting? Dancing. Benar. Bapak mau kali mahasiswa ya? Sering mengeluh mahasiswa sama Bapak kan? Mahasiswanya di begini atau di yang sana? Apa sebagai mewakili mahasiswa? Mungkin dapat laporan dari mahasiswa. Karena perilaku dosen juga belum tentu semuanya benar. Mana tadi HP-nya ya? HP apa? Mic-nya ada 2 ya tadi ya? 1. Ya. Nah, tolong jelasin. Kenapa fighting? Dari pengalaman yang mana Bapak menyimpulkan bahwa dosen walinya itu fighting atau dosennya fighting sama mahasiswa? Iya. Pak ini peran dosen nih. Ini peran dosennya atau begini. Ini mahasiswanya atau begini. Itu
lebih pada ini apa ya? Lebih pada apa namanya? eh, banyak mengeluh, banyak hal yang banyak mengeluh ya mahasiswanya. Misalnya mengeluh apa mahasiswa ya? Susah dicariin dosennya, dosennya marah-marah terus bukunya dilemparin, dicaci maki, dicari, nanti besok lagi, mau bimbingan besok lagi. Oh, udah bener. It is fighting. Jadi kalau kita ingin menjadi perguruan tinggi yang baik, bukan ini, bukan dengan dimarahi mahasiswa itu, bukan dengan segala macam jadi pelampiasan masalah dosennya ada, masalah di rumah mahasiswa jadi sasaran, bukan itu. Tapi ini dia, less fighting, more dancing, kerjasama. Di situ apa? Kolaboratif work. Jadi antara dosen dan mahasiswa itu kolaboratif. Beri kesempatan mahasiswa berkembang dan beri guide, pedoman tindakan itu. Nah, yang paling penting ini, dengarkan mahasiswa keluhannya, dengarkan kesulitannya. Tadi kan mahasiswanya tadi dibilang apa ya, lupa Pak Belva, mana itu tadi mahasiswanya gimana, ada yang tadi Pak kurang memperhatikan apa katanya? perilaku disiplin. Nah, kurang disiplin. Kenapa dia kurang disiplin? Kira-kira kita harus tanyakan. Tapi jawabannya dari Bapak tadi, di rumah nggak punya uang, di jalannya mah. Kalau itu tidak ditanya, Pak dosen juga nggak tahu. Akhirnya belum apa-apa udah dimarahin ya. Listening. Carefully, hati-hati dengan teliti dan akurat. Jadi, penekanan pada siang hari ini bukan pada yang lain, saya akan mencoba ini. Ya, lanjut. Lewat. Silakan, saya sudah siapkan 9 materi. Bapak-bapak pilih mau materi yang mana? Yang dirasakan perlu. Pilih, boleh. Tapi yang wajib, yang dekap, itu wajib tuh. Dan ya dengan 2-3 itu wajib. Ada yang lain, silakan. Pilih, mau topik yang mana? Kalau screening, rahasia konseling juga penting. Tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor bahwa akan menghadapi mahasiswa. Mesti ngomong gimana sih gitu. Nah itu konseling. 9 apa ya? Wise. Good. Mudah-mudahan waktu kita 2 jam cukup. Oke, lanjut. Kita akan mulai dari dekap aja dulu. Ini yang wajib. Dekap itu singkatan dari dekati, empati, komunikasi, arahkan, dan pantau. Ini tidak sembarangan saya ambil. Ini diambil dari grup kami yang sudah punya hak patennya. Ini ada hak paten kami. Kalau di luar negeri ada ALG, approach, listen, empati, dan seterusnya. Di kita ini, ketika kita menghadapi seseorang, mahasiswa, ketika menghadapi suami kita, ketika menghadapi istri kita, ketika menghadapi atasan kita, ketika menghadapi pacar kita yang belum kawin, ini rumusnya. Kalau ini dilakukan, pasti saudara akan menjadi orang yang paling hebat. Apa itu? Pertama, lakukanlah pendekatan dengan hangat. Kemudian, ya kenapa? Ya. Oh, dia pelewat ya? Atau apa ya? Ini. Nah, ini dia. Tidak menghakimi dan tidak menggurui, itu dia. Paling seneng namanya orang tua itu ngasih nasihat, ngasih ceramah, kayak di masjid khotbah, itu deh.
guru wali, dosen wali itu bukan kiai, bukan ulama berperan pada saat itu, tapi sebagai dosen wali. Jadi ini harus lebih banyak mendengarkan, empathic listening. Mendengarkan itu macam-macam, mendengarkan cuma dengan telinga, tidak hadir. Karena dia hanya mendengarkan dengan telinga saja. Sebenarnya nanti kita bisa belajar empathic listening-nya seperti apa. Peduli, paham, perasaan. Komunikasi, memilih kata-kata, ucapan lembut, tidak menghakimi, bantu, pilih solusi, pilihlah solusi yang menenangkan, bukan yang bikin gaduh. Dan tetap berkomunikasi dan berhidupan lanjut. Nanti kita akan belajar. Lanjut. Ya. Saya akan fokus pada empathic listening. Selama 3 menit, ini ada suatu film yang namanya Unsung Hero. Silahkan tolong pelajari ini. Kemudian, ya. Setelah ini, nah, sebentar. Tolong dari lesson learn apa yang saudara dapatkan dari film ini? 3 menit. Oh iya. Pak Deva, tolong dibagiin orang satu aja deh. Silakan untuk nyatet. Dari film ini nanti dulu. Balikin. Dari film ini lesson learn apa yang bisa diambil? Silakan. Jadi saya nggak akan kasih ceramah nggak. Saya mau interaktif saja. Seorang satu aja, satu orang satu. Ayo semuanya bagi. Cepat Pak. Waktu saya cuma 2 jam. Nanti deh dulu. Tunggu. Jangan dulu dimulai. Kenapa? Berapa kalimat terserah, bebas. Bebas. Tunggu dulu. Sudah semua? Perhatikan baik-baik, simak baik-baik, kemudian pelajaran apa yang bisa diambil. Ya, mulai. Ada suaranya nggak? Ada suaranya dulu, benerin dulu. Yang gede suaranya, biar kedengaran. Ya, benerin dulu. Udah bener, suaranya udah cukup. Ya, go. Tujuan sebuah kebahagiaan itu memang ada proses gitu kan. Dan terkadang orang lain itu tidak melihat proses yang kita lakukan dalam menuju kebahagiaan versi kita. Oke, jadi menurut Pak siapa? Sakir. Pak Sakir, tujuan hidup kita ujungnya adalah kebahagiaan. Setuju nggak? Kadang orang lain itu tidak tahu. Sebentar, kebahagiaan. Itu yang Pak Prabowo bilang kan, Indonesia adalah paling bahagia di dunia katanya. Kemudian diprotes. Gimana bahagia orang miskinnya banyak? Bagaimana bahagia yang nggak kerja banyak? Bisa menjawab itu nggak Pak? Pak Prabowo bilang Indonesia adalah negara yang paling bahagia di dunia. Itu kata Pak Prabowo. Kemudian banyak protes tuh. Mana miskin yang banyak, yang nggak kerja banyak, yang sakit banyak, kenapa bisa bahagia katanya? Uang atau harta itu bukan segalanya. Oke. Dan itu bukan dijadikan sebagai patokan sebuah kebahagiaan. Jadi menurut Bapak di mana letak adanya kebahagiaan? Hati. Nah, oke. Jadi Bapak setuju gak kalau Pak Prabowo bilang ya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia adalah paling bahagia di dunia? Saya belum survei juga, saya juga belum tahu. Ada yang mau kasih komentar tentang ini dulu. Banyak hal yang kita bisa bicarakan. Dari satu kata bahagia saja itu punya makna sangat dalam. Ada yang mau satu aja, silakan. Yang mau komentari Pak Sakir tadi tentang kebahagiaan. Kan? Gak usah takut-takut. Kalau dari agama saya.
Dia sedang menjalankan isu pengabdiannya kepada Tuhannya. Pertama, ya kalau saya agamanya Islam, ya. Kalau di dalam Islam itu pertama wajib menolong orang. Bukan. Kita tidak ke sana. Tadi Pak Sakir bilang bahagia. Orang Indonesia bahagia, setuju nggak? Itu pertanyaan. Itu saya perjelaskan bahwa bahagia di dalam agama saya adalah ketika menjalankan. Pertanyaannya bukan agama ibu yang ditanyakan. Setuju nggak rakyat Indonesia pada bahagia ini di dunia? Oh, di dunia ya. Di dunia yang paling bahagia itu rakyat Indonesia katanya. Gitu loh. Nah, ini pertanyaan sebenarnya saya sudah happiness index. Saya sudah bicara kira-kira 10 tahun yang lalu membahas tentang ini, kebahagiaan. Mungkin nggak sih negara kita yang seperti ini, yang masih terbelakang dari ekonomi segala macam, menjadi bahagia? Nah, sebenarnya yang Bapak bilang tadi, masalah uang, fasilitas segala macam, betul itu membuat orang jadi sejahtera. Sejahtera belum tentu bahagia, karena bahagia itu adanya jadi istilah yang dipakai Pak Prabowo itu betul. Karena dia tidak bilang kesejahteraan, dia bilang bahagia. Bahagia itu orang miskin bisa bahagia nggak, pertanyaannya? Bisa, kalau dia mensyukuri apa yang dia dapat. Dia tidak minta lebih, dia dapat yang halal, dia bahagia. Jadi kalau Pak Prabowo bilang begitu, tinggal nanti bapak-bapak dari ulama, dari ustadz, membuat orang bersyukur, membuat orang jadi bahagia mereka. Oke, tadi sampai mana ya? Oke. Nah, ada lagi nggak dari film tadi, apa sih yang didapat? Banyak itu film bisa kita belajar dari film ini. Ayo, siapa mau? Gak usah takut-takut. Kalau menurut saya Pak, dari film tadi intinya kalau mau bahagia dia berjuang. Bahagia sudah. Yang lain dari film ini tadi apa? Yang tak berusan. Unsung heroic. Unsung itu apa? Sung itu nyanyian. Bukan nyanyian pahlawan. Itu artinya nih. Terkadang kita harus sabar untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Harus dari bagian mana yang menunjukkan itu film ini? Berarti kan dia apa ya, ngasih dia kayak Angkat itu sabar. Itu sabar. Perlu perjuangan. Kalau perjuangan oke, bisa dibuktiin. Oke, ada lagi yang lain. Silakan. Yo. Saya terakhir pertama kita terakhir tadi itu adalah orang yang willingness to help. Maksudnya lebih jelas. Orang yang suka membantu kesulitan orang. Seorang yang membantu kesulitan orang. Ya. Dari dampak dia membantu kesulitan orang apa? Itu dia di luar dugaan dia. Di luar dugaan dia, betul. Apa itu? Orang itu pertama ada rasa terima kasih. Orang yang dibantu banyak. Yes, yang dibantu merasa terima kasih. Tentu terima kasih itu karena dia ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas nggak ada terima kasih. Terus apa lagi? Nah, yang kedua ternyata yang melibatkan yang terjadi itu memberikan dampak yang besar terhadap pendidikan. Jadi dosen wali berilah yang ikhlas pada mahasiswa. Itu masalahnya. Terus apa lagi? Ternyata yang memberikan itu memberikan dampak yang bermanfaat perilaku orang yang dibantu berterima kasih dan memberikan efek positif yang lain. Jadi rasa bahagia itu bukan hanya diterima oleh si penerima tadi bantuan, Ya. tapi diri yang membantunya juga dapat dua keuntungan, kebahagiaan. Jadi kalau para dosen wali pengen apa itu bahagia yang lebih baik, bantu mahasiswa, dia dapat dua keuntungan. Itu pasti ada yang lain. Monggo kita diskusi saja. Satu kata. Ya. Mungkin ini bisa di Ya. dengan kata yang lain. Ya. Pas. Pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Bagian mananya Bapak mau lihat? Kita terkadang memang harus ikhlas, rela berkorban. Kalau di depan masjid yang begini. Enggak, kalau tidak kita
dari yang lain. Kalau ibu nanti kita mau mahasiswa mau pilih ini atau punya sikap sendiri bisa. Saya pas aja dari Pak. Nah, lagi, kenapa kurang di bawah? Di bawahnya kurang, supaya kelihatan lebih bawah di muka mahasiswa. Iya. Kalau gitu nanti di bawahnya ditambah dong. Ya tetap aja tuh. Di depan itu tetap memang harus lihat Ya, ya, ya. ada wibawanya sih Pak. Kita nanya Mas Sakir, kenapa Mas Sakir posisinya begini? Bisa jawab tadi. Ini kita. Kalau saya sih lebih kepada apa namanya, lebih kepada seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yuki ya, memperhatikan fokus berusaha untuk fokus. Jadi kalau memperhatikan gini banyak Ya. kalau dengan mahasiswa gimana Pak? Gini juga nggak? Atau mau begini? Feeling yang apa maksudnya feeling yang di Jakarta. Oke, tapi kalau dibalik sekarang, kalau ibu ngadep sama siapa ya atasan, kira-kira posisinya mau Pak ini atau mau Pak ini santai dengerin gitu. Formal aja Pak. Yang formal. Gimana ya tergantung tempat duduk juga Pak. Kalau misalnya kita di sini ya berarti kanan saya ada di atas meja gitu. Oke, sikap terbuka itu menandakan bahwa seseorang itu siap menerima, sedangkan menghilangkan itu tanda defensi. Jadi dari sikap itu kita tahu ini gimana kita. Nanti dengan mahasiswa kalau bisa nanti kita baca. Nah, terus tidak tahu mana body language. Pahami emosi orang lain, sampaikan dalam communication. Seringkali saya bilang, komunikasi orang lebih kuat daripada verbal. Baru sikapnya ada yang keren, pantas mahasiswanya nggak bimbingan. Tadi ada yang mahasiswanya sering apa? Salat. Dia salat nggak mau menghadap, terus ini kali galak. Kamu ya, dan jadilah pengendara yang baik. Bertindak contoh sering membantu orang lain mengatasi hiburan empati. Jadi yang penting seringkali kita punya banyak empati, kita empati hiburan bagus, tapi kita pernah melakukan action. Ya cuma kasihan kalau tahu pernah merasakan, tapi tidak pernah action bergerak untuk menolong. Ini tidak. Dia tahu empati, bantu orang, dan dia action. Itu yang paling penting. Ya empati tidak cukup hanya perasaan, memahami perasaan orang lain dan segala macam. Tapi harus ada tindakan, baru ada fungsinya. Kenapa orang tidak melakukan tindakan? Biasanya, misal ada mahasiswa yang dibully oleh teman-temannya, teman-temannya hanya cuma bisa melihat, padahal dia tahu kasihan, tapi dia tidak berani marah atau membantu yang mahasiswa dibully. Itu maksudnya. Adalah takut kondisi. Nah, udah. Ya. Nah, silakan Pak Sakir dibandingkan Ansung Hero, Pak Sakir kira-kira berapa persennya ya? Apa A, B atau C? Apa sama? Nah, kalau sama udah ada itu C itu. Simpan aja ya bisa dijawab. Jadi mungkin dari kita ini sehari-hari di masyarakat, siswa sudah berapa persen sih? Nah, justru tujuan dari pertemuan ini paling kali angkat di Indonesia meningkat. Lanjut, hanya perhatikan baik-baik. Yes. Happiness. Tadi dibilang Pak Prabowo tentang happiness. Itu bisa dari mungkin Pak Prabowo lihat tentang orang Indonesia. Nah, yang begini nih yang bahagia nih. Orang-orang yang bahagia itu yang begini nih. Apa yang kelihatan? Bu, ada yang bisa bantu? Ini kecil misalnya. Bantu baca. Nomor satu. Nah, kelas, baru belakang gimana? Apa itu artinya? Kayak ada letupan di bawah. Ya, ada kerutan di sini. Terus lagi? Yang kedua, push up. Jadi ada kayak apa?
di pipinya ada ada Terus terus yang ketiga ada perempuan tua bangsa dan kondisi air. mungkin Pak Prabowo memperhatikan rakyat Indonesia, di mukanya banyak yang kayak gini. Nah, sekarang kita latihan. Ya, silakan. Pilih. Yuk, silakan. Apakah muka ini muka yang sedih-sedih, menjijikkan, marahnya, kesal, atau senang? Sedikit sedih. Dicatat saja di kertas putih tadi dengan sekarang. Ya, isinya dicatat isinya berapa? Jawabannya sudah. Nah, Masih ada yang mau lihat lagi? Cukup. Kita lihat. Ini dia kesal. Alasannya perasaan kesal bisa menjadi tanda perasaan marah dan kesal muncul bahkan sebelum orang lain menyadari bahwa dia sedang marah. Sekarang dilihat jawaban Anda. Salah betul, yang salah dan betul. Nanti dari 5 berapa yang benar? Oh, berdua. Silakan. Ini micro expression. Dewa yang mana? Belum. Ya, Hilang. saya lagi perhatian. Dia tidak hadir di sini. Kayaknya itu sedikit sedih ya. Oke, tinggal deh. Silakan. Udah semua? udah. Sudah isi semua? Udah. Oke, kita lihat jawabannya. Sedih, benar sedih. Oh dia udah kirim tadi belum ya? Belum. Oh, belum. Makanya kayak kesel. Sedikit sedih ya. Makin tajam, makin kuat hati seseorang karena hubungan lebih. Tapi besar takut, nggak apa-apa, banyak orang juga yang salah. Oke, lanjut. Baru 2 ya. Silakan. Lihat bunganya baik-baik. Oh ini ada mana bisa ya. Sudah belum? Cukup? Sudah di sini? Udah. Kalau sudah, silahkan siapa yang menjawab jawabannya. Menjijikan. Pendidikan. Ada yang lain selain pendidikan? Ayo. Menjijikan. Debat apa debat? Tadi debat. Warna ringan. Hah? Warna ringan. Apa? Marah ringan. Ringan. Ada yang lain? Kesal. Kesal kayak sosial. Ya lihat. Siapa tadi? Oh iya. Pendidikan, betul. Sudah 3 ya? Sudah lagi ya? Dan? Ya, ini dia. Silakan. Perhatikan baik-baik. Iya, senyum. Senyumnya nggak ikhlas tapi Pak. Senyum. Ada senyum yang senang belanja. Ini kuncinya bukan dari saya yang dulu dan yang bikinnya. Bukan saya yang bikin. Ayo, mau nyoba? Dari tadi belum kedengaran suaranya. Mungkin marah ringan. Kalau kita tidak mengenal orang, bukan sudah. Kalau kita mengenal orang baru datang, udah tahu ini orang marah, ini orang tinggi, orang kesal. Jadi kita respon kita sudah salah di depan. Tapi kalau kita tidak mengenal, dikira kesunat atau itu loh. Kalau saya harus dokter tentu ketika pasien itu datang, kita harus tahu di dalam pembunuhan supaya kita bisa benar. Ini isinya. Nah, marah. Kan benar kan kita? Siapa yang marah? Sudah, 5.
Satu lagi terakhir. Ya, terakhir. Ayo, siapa yang berani? Pertahanan aku, jadi maksudnya jangan terlalu yang harus serius. Yang belakang berbicara. Jangan. Apa? Kesal. Oke. Ada yang berbeda yang lain punya pendapat lain. Kesal. Menjijikan. Tapi menjijikan itu langsung dibahas. Gak mungkin keluar 2 kali. Yang belum keluar apa ya? Ini ada yang sama jawaban. Oh gitu ya? Oh sorry, gimana ya? Marah dengan iya. Tuh. Jadi dia senyum, tapi sebenarnya marah. Nah ini yang paling penting nih kalau suami atau istri. Mungkin istrinya ketawa karena sebenarnya nggak suka. Kalau suaminya itu kita belakang. Oke. Nah dari 5 itu kita belum. Berapa yang benar? Coba. Berapa yang benar ya? 2. 3. Bagus. 2. Ada yang lebih dari 3. Pokoknya bandel 2 aja udah bagus. 2 aja udah bagus. Ya, jarang orang yang bisa lebih dari 3. Nah, satu lagi kan Mbak. Belum bisa lagi soalnya pas. Ini belum ya? Belum ada suaranya. Pilih mana? A atau Nomor 2 Pak. yang nomor 2. Kenapa? Kenapa pilih nomor 2? Warna dipakai. Kayak orang tua gitu. Ya orang muda. Wanita tua dia tadi. Wanita muda. Muda tua. Muda. Ya orang muda. Yang mana? Oh yang nomor 2. Ya. Ada yang lihat wanita tua nggak? Atau muda semua? Ada yang tua? Yang wanita tua? Ada nggak yang wanita tua? Ayo. Bisa. Kalau saya melihat wanita tua, yang muda bisa, tua bisa. Tergantung kita bagaimana mempersepsikannya. Maka Anda pilih yang mana yang ada kelihatan gitu maksudnya. Ayo. Bisa tua. Jadi tua. Saya nggak sesuatu yang benar. Kalau seperti dan kelihatan kalau saya lihat tua. Saya lihat orang tua itu. Tapi tadi di rumah gue lihat yang muda itu. Itu bisa berubah setiap manusia. Nah, jadi gambar ini bisa dipersepsikan berbeda pada setiap manusia. Hubungannya dengan empati. Masih belajar apa dari ini hubungan empati. Pas. Wah, dia kan belum bicara tadi. Nggak tahu, ya sekarang. Apa sih kaitannya dengan empati? Ayo, ada yang mau jawab tadi. Takut. Jalan. Saya lagi Pak. Pak orangnya cuma seginian. Ada yang lagi deh. Bapak dong, Pak. Mana ada? Ini Bapak dong. Ini pasti mana muda atau tua? Harusnya katanya wanita muda. Nah, tapi bapak ini tadi tua bisa. Nah, sudah itu sama. Tapi bapak bilang bahwa artinya satu gambar bisa disaksikan oleh tiap orang berbeda. Orang bisa melihat ini ya, yang lain bisa melihat dua. Apa hubungannya dengan empati itu? Ya, empati itu kan kita ikut merasakan apa yang orang lain. Gimana? Empati itu kan kita bisa merasakan juga apa yang orang lain itu rasakan. Nah, kalau saya lihat dari pitch ini, saya lihat saya pilih wanita muda karena kalau lihat kayak dari penampilan itu kan kita Silakan. Kalau menurut saya wanita muda bukan itunya tadi. Ini bisa dipersepsikan wanita muda atau wanita tua. Tadi pagi saya lihatnya wanita muda. Saya di sini barusan wanita tua. Nah, dari kasus ini, lesson pertama yang kita bisa pelajari tidak hubungannya dengan empati. persepsi setiap orang berbeda. Yes, itu pertama.
kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus memulai persepsi orang lain. Kalau orang lain ini bapak bilang tua, motor tua, kamu muda, motor muda, apa aja ini benar kan? Nah dalam nanti empati itu tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, pendidikan, agama. Kita harus bersikap sama dengan semua orang universal. Kita membela A dengan membela B itu harus sama. Jadi maksud saya nanti pada Pak, kalau di sini ada mahasiswa dari Papua dengan mahasiswa dari Jawa Barat, beda-beda itu maksudnya. Ya, empati tidak boleh kita membeda-bedakan. Semuanya harus sama. Itu ceritanya. Lanjut. Oke, nah, kita sudah dekat selesai. Topik lain yang mau dibicarakan, tawarkan. Karena kalau 9 itu nggak akan semua belajar. Mobil dengan konseling, CVT mau apa hal itu materi? Ini materinya itu terus sudahnya. Tapi kita sudah bicara tentang backup belum satu dulu. Manajemen stres. Manajemen stres. Oke, buka di ujung. Terus ini 109. Top. Ini dia. Manajemen stres. Stres bisa dialami oleh siapa saja. Oleh bapak manajer, oleh bapak rektor, bapak dekan, bapak dosen, bapak siswa. Di sini saya ambil yang paling sederhana teorinya dan yang paling mudah dipahami. Stress management untuk organisasi itu terutama ini kaitannya dengan pekerjaan atau kaitannya dengan studi. Nah, ini sama. Yang pertama adalah rumusnya keep fire alive. Apa artinya? Bahwa selama kita masih punya harapan, maka api itu akan masih bertahan. Jadi kita menghadapi masalah apapun kita tidak boleh kehilangan harapan. Sebab kalau kehilangan harapan maka selanjutnya adalah bunuh diri. Nah, jadi menurut stres ini kita tetap menjaga agar api itu semangat itu tetap hidup. Rumusnya A, B, C. A pertama, stress management is decision making. Jadi manajemen stres di pekerjaan atau studi adalah pengambilan keputusan. Selama kita tidak bisa atau kita belum mengambil keputusan, selama itu juga kita akan stres. Selama konflik itu belum selesai, selama itu pula stres belum selesai, pasti di situ masih banyak. Jadi semua itu diselesaikan dengan pengambilan keputusan. Decision making. Ada 3 cara utama, 3 utama untuk mengatasi stres adalah tertib. Apakah kita tahu apa yang menjadi faktor penyebab? Misalnya, pernah stres nggak Bu? Pernah. Yang terakhir stres kapan? Waktu melahirkan anak ketiga. Oke, melahirkan anak ketiga. Apa penyebabnya? Karena punya anak ketiga, burn out lebih dulu sih. Itu nggak bisa hidup kan? Apa begini? Nggak bisa hidup, nggak bisa. Itu karena melahirkan 6 tahun berturut-turut tuh melahirkan menyusui melahirkan jadi pas ketiga dia sudah burn out. Nah, Penyebabnya jelas burn out. Penyebabnya melahirkan anak ketiga. Tertib. Bisa nggak itu dirubah? Artinya kan yang bikin stres ini kelahiran. Bisa nggak ibu merubah itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu ya, oke, simpan dulu. Jadi karena itu tidak bisa berubah, yang penyebab stres itu pasti akan berlanjut. Oke, saya tanya yang lain. Pak, pernah stres nggak? Kapan stres? Pernah
waktu penyelesaian tesis. Oke. Kenapa tesisnya kesulitan? Oke, jadi ada tiga situasi. Bisa dirubah kan? Bisa rubah situasi yang diinginkan, bisa dirubah. Mobil pasti bisa dirubah. Terus masalah apa tadi? Ibu istri melahirkan bisa ditahan, nggak bisa diganti orang. Apa lagi? Jadi tesisnya tidak beres. Tesisnya tidak beres. Saya tuh pengen yang bisa beres ini tidak beres, tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah nggak? Silakan coba. Ya Pak, perasaan saya dong. Terakhirnya masih itu kalau kayaknya pas zaman dulu ya ringan paling nggak masalah studi terlalu banyak beban studi belajar. Oke. Pak merasa stres karena beban studi dan banyak. Menurut Dewa bisa dirubah nggak penyebabnya? Penyebabnya atau alternatif solusinya? Penyebabnya kan dari beban studi itu bisa dirubah. Bisa sih mungkin pola pikir kita untuk bisa membagi waktu dalam mengerjakan sebuah tugas. Karena terlalu terdistract dengan tugas aja sih. Jadi mindsetnya mungkin harus dirubah terlebih dahulu. Overload itu ada dua. Ada yang jumlahnya yang terlalu banyak atau pelajaran yang diberikan terlalu banyak, atau tingkat kesulitannya nggak banyak tapi tingkat kesulitannya tinggi. Yang kedua yang mana? Banyak dan tingkat kesulitan. Dua-duanya. Oke. Sekarang kamu mengalami kesulitan. Dari dua itu, mana yang harus prioritas kamu selesaikan? Yang lebih mudah dan mungkin bisa berhasil Untuk selesai. ya kamu kan punya masalah nih, masalah ini kan harus dicari solusinya. Dari dua hal ini, solusi yang mana yang kamu harus selesaikan, atau menurut kamu yang mana yang paling realistik kamu bisa selesaikan? Mengerjakan satu persatu. Ya, yang mana dulu? Yang kesulitan itu Yang kesulitan. diperdalam dulu. Oke, kamu bilang mau pilih, kamu akan menyelesaikan yang kesulitan. Kenapa kamu pilih ini? Karena kalau misalkan kita tidak berusaha dalam sebuah kesulitan ya nggak akan selesai. Ini merubah jumlah beban dengan merubah menyelesaikan kesulitan, lebih mana yang lebih mungkin yang bisa kamu rubah? Bukan, kamu harus pilih dua nih. Apakah kamu jumlah bebannya dikurangi atau kesulitannya yang kamu atasi? Kalau saya lebih prefer kesulitannya dulu ya. Kesulitan. Kenapa pilih itu? Karena biar setelah kita paham dari kesulitan itu kita bisa menyelesaikan beban yang lainnya. Nah, jadi itu tergantung kita atau tergantung orang lain? Tergantung kita. Yes. Kita fokus hal-hal yang bisa kita ubah. Itu dulu. Jangan kita fokus pada hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Sorry. Kalau kamu mau ubah beban segala macam, kamu mesti menghadap kaprodi, kamu menghadap ini, tergantung diizinkan atau tidak. Iya. Tapi kalau kesulitan itu misalnya kita ketemu dosennya, kita ketemu konsultan, teman-teman nanya, akhirnya kita bisa selesai. Saya hanya pesan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah, dan kita tidak bisa ubah perubahan. Karena apa? Kita bikin kalau bisa ubah. Ya, nah itu maksud saya. Itu alternatif. Di dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa dirubah. Anak 3 nggak bisa dikurangi jadi 2. Terus tadi COVID nggak bisa kita rubah. Kemudian istri melahirkan nggak bisa kita rubah. Tapi kesulitan itu bisa dirubah. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa rubah, baik, maka kita akan lanjut ke kedua yang avoiding. Avoid ada menghindar. Menghindar bisa cara yang konstruktif, bisa juga menghindar yang destruktif. Nah, bagaimana menghindar ini stresnya berat nih. Ya udahlah, nggak bisa diselesaikan. Solusinya gimana waktu itu?
apa ya, menyendiri kita sih lebih banyak kayak apa sih ya Pak? Lebih banyak zikir sih, lebih banyak zikir dulu. Oke. Kalau lebih banyak zikir ya mana? Accept. Ada yang punya pendapat saya. Kalau zikir yang mana? Ya, ini banyak zikir yang mana? Jadi accept by Saya. Ada yang punya pendapat lain selain saya. Ayo, bisa takut. Kalau nggak saya berpikir berpikir. Oke, silakan kasih penjelasan. Kenapa? Kalau apa namanya? Kalau dari melihat dari apakah anaknya tiga bisa dirubah? Nah, bisa. Gimana sih? Jadi dua. pas stresnya gara-gara anak tiga kan masalahnya tadi. Ada yang punya pendapat lain satu aja yang selain tadi Build our resistance. yuk silakan. Mungkin delegate ya Pak? Delegate. Bahkan bisa yang bagian avoid yang di tengah ke Kenapa pilih avoid? Kenapa menghindar dari itu? tapi yang bagian delegate-nya Pak, delegasi Yang mana? Bagian dari saya maka duanya alah delegate oh ya berarti dia masuk appointed. Oke, tolong dijelasin kenapa berzikir dimasukkan itu. Karena yang ini kan Mbak, jadi apa zikir itu kan kita tuh bisa meminta pertolongan Allah. Betul, berzikir minta pertolongan sama Ya, jadi Allah. secara spiritual bebannya tuh bukan kita yang Artinya beban stres yang ini kita serahkan pada, bukan kita serahkan, kita bicarakan, kita sampaikan kepada Allah ya. Terus ya udah kayak gitu. apakah beban stresnya menjadi berkurang dari 3 jadi 2? Enggak kan, tetap aja anaknya 3, tetap aja dia sibuk, tetap aja dia apa? Benar kan? Nah, jadi gimana? Tapi bisa jadi pas ngurusnya tuh dibantu sama Jadi dengan kita menyampaikan, kita mengeluarkan penderitaan kita, dengan kita menyampaikan beban kita, dengan menyampaikan kesedihan kita kepada Tuhan, maka beban yang ada di dalam ini sudah berkurang. Dan itu yang membuat kita berbeda. Bebannya kan tetap anak juga, tapi dia merasakan lebih ringan. Di situ masalahnya. Jadi saya setuju kan. Boleh demikian. Jadi membuat meringankan beban. Karena tekanan psikis itu nanti menjadikan beban macam-macam. Oke, jadi kalau kita tidak bisa, bahkan tidak selalu masalah itu bisa dirubah, kita pilih ini. Tapi jangan, saya bilang, ya udahlah, nggak usah, kalau anaknya dititipin aja di panti asuhan, enggak juga, itu destruktif, atau lari minum alkohol, atau menggunakan obat-obatan, itu juga apa ini, tapi jangan destruktif, ya. Jadi kalau tadi berpikir, itu yang konstruktif, oke. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini, tidak bisa masalah, tidak bisa dihindari juga tidak bisa. Misal, ada nggak pengalaman masalahnya nggak bisa dihilangkan, kemudian dihindari juga nggak mungkin. Pernah mengalami situasi semacam ini? Tahu bisa cerita? Silahkan cerita. Ya, cerita. Cerita masalahnya apa? Kalau disebut betulnya, poin pentingnya. Ya waktu saya kuliah S3 Pak. Kuliah S3. Ya. Saya itu belajar 12 ada yang
bagi berbagai macam istilahnya serang edukasi dan terus kuliah kuliah kerja itu tidak bisa dihindari kan? tidak bisa. Kalau sekolah hindari dulu Tidak bisa, karena kalau ditinggalin saya nggak akan selesai. terus ini jangan tuh Dia punya kesibukan sendiri karena dia juga kerja, dia cari. Maka sekarang lalu yang saya lakukan adalah memanage. pindahkan ke suami mungkin Kamu gini, memanage gimana caranya? memanage waktu. Titik kemati asuhan Tidak Pak ya. Saya mulai ya jelas pasti kalau yang mereka minta dulu kamu yang supaya digunakan. Lalu saya memanage waktu Pak. Bangun jam 2 ya. Nah, ini suatu bangun jam 2 sampai pulang. Akhirnya semuanya beres. Oke, jadi kalau ibu itu bicara tentang memanage ya. Nanti kita lihat. Nah, maksudnya adalah sebenarnya yang memanage waktu itu di sini masih priority and limit. Kita harus tahu limit keterbatasan kita. Kita kadang-kadang sulit untuk memahami kadang-kadang kita sulit mengenal diri kita sendiri. Padahal kembali harimu maka kau akan mengenal Tuhan. Seperti ibu anak 9 untuk ukuran zaman sekarang bukan main. Benar nggak? Gimana rumahnya? Punya anak berapa? 3. Bu punya anak 3. Punya anak? Ada yang sendiri. Kalau mau punya anak berapa? Kalau dikasih rezeki punya anak 2. Mau 9? Kalau 9 itu sesuatu kemewahan, ya kan? Nah, kemudian selain lulus S9 juga kerja, juga harus S3. Artinya apa itu? Dalam satu meja makan harus dimakan begitu banyak makanan dari suatu sekaligus. Karena kita tidak mengetahui tentang limitasi keterbatasan kita. Tadi yang disampaikan itu adalah priority. Gitu. Jadi kita harus tahu keterbatasan kita apa, kemudian mana yang perlu diprioritaskan. Itu pasti apa? Nah, seringkali juga seperti itu tadi saya yakin sebisa kita prioritas sudah dilakukan, tetap aja stres atau kondisi seperti itu. Kira-kira Bu, kalau anaknya 9 stres nggak? Stres banget Pak. 3 stres nggak? Stres juga. Kerja lagi. Iya. Ya, oke. Jadi tadi kita apa tidak mungkin nggak mungkin. Alternatif tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Satu-satunya mungkin kita bisa accept by menerima. Oke, nggak apa-apa. Mengambil resikonya saya sudah ambil. Walaupun saya nilainya nggak perlu A terus, kadang-kadang C, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang ada anak yang nggak lulus satu ya nggak apa-apa. Menerima dengan cara apa? Building our resistance, meningkatkan daya tahan tubuh kita, stamina kita. Harus olahraga teratur minimal 2 minggu sekali, minimal untuk semua manusia. Karena manusia itu hanya 2 kalau dipengen sehat: aktivitas fisik dan makanan. Mana itu? Kalau 2 itu dipelihara pasti akan ketemu. Gitu. Jadi building our resistance, aktivitas fisik seminggu 2 kali minimal. Kemudian makanan itu harus diikuti sudah jelas di aerobik diet. Kemudian having our perception. Nah, kita mungkin nggak bisa merubah Indonesia yang miskin. Kita nggak mungkin bisa menghindari pengangguran. Yes. Kita bahagia. Walaupun pakai urusan jadi. Merubah persepsi masyarakat. Nah, ini karena semua itu ada di dalam benak kita. Apakah kita bahagia atau tidak, adanya dalam otak kita. Dengan merubah sakral yang ada di dalam otak kita semua akan bahagia. Itu yang bisa kita
Dalam berbagai situasi pendekatannya tidak boleh harus selalu sama, harus satu alamat yang sama, harus ini saja, harus ini. Justru kalau kita harus ini saja, itu sudah sakit. Kalau selalu menghindar sudah sakit. Ada situasi yang kita harus avoid, ada situasi yang kita avoid, ada situasi yang harus kita. Dalam berbeda situasi pendekatannya juga harus kita. Nah, ini Pak, stres. Sebelum saya lanjutkan konflik resolution, nah, dan tadi biar kita tidak sad. Coba ini pasti dialami semua orang ya. Untuk posisi saya. Bukan, ini kita saya harus gimana? Tapi menganalisa itu ya kan? Menganalisanya. Ya banyak justru tadi mendefinisi kebaruan. Ya dan banyak apa yang membuat semua atau sebagainya. Pertanyaan ini kunci. Kita tidak boleh nanya sama murid kita, sama mahasiswa, kenapa kamu datang ini? Dan sama apa? Itu sama kondisi yang hanya bersangkutan. Dia nggak akan terbuka dan sendiri. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu kelihatan sedih? Kenapa kamu kelihatan pasti dia tahu. Nah, jadi pertanyaannya begini nih, jangan ragu, katakan saja akan membuat kita. Ini penting bukan hanya untuk menemui, tapi bicara dengan anak pribadi, atau bicara dengan suami, bicara dengan istri, bicara dengan atasan. Jadi setelah kita ini untuk itu, jadi pintar. Nanti suami yang hebat istri saya lagi, hebat suami saya. Ya itu ya, lanjut. Baca. Punya banyak soal. A terdiam berapa waktu? A terdiam berapa waktu? Kita harus memberi waktu. Kenapa? Untuk memberikan momen tentang masalah dia itu tidak mudah. Dia harus memiliki mana yang harus diselesaikan, mana tidak. Apalagi orang yang dalam kita orang yang baru yang belum kita kenal. Jadi kita harus memberi waktu, right time. Itu penting. Ya, itu penting. Ya, lanjut. Dan perlahan mulai menyatakan perasaannya. Nah, setelah dia percaya, dia ngomong nih, makanya. Saya takut, khawatir akan begini terus. Bagaimana masa depan saya? Ya, dia khawatirkan bagaimana ulasnya, jadi ujiannya, dulu sudah, bagaimana masa depan saya. Artinya di situ, si A ini merasa kekhawatiran akan itu, akan pendidikannya, akan masa depannya. Kita tahu. Lanjut. Selanjutnya A menyampaikan apa yang menjadi kesedihan, ketakutan dan harapannya. Jadi ketika seseorang itu sudah mau berkata, ketika seseorang sudah mau menyampaikan sesuatu, itu tanda bahwa dia sudah berbeda, bahwa dia sudah, nah itu namanya katarsis atau ventilation, itu membuat tekanan katarsis itu menurun, sehingga buat dia berbeda. Makanya dia mulai tenang nih, karena dia mulai ngomong. Kalau semakin dipendam, semakin dia sampaikan, dan kabur dirinya juga mengikat itu resikonya. Jadi biarkan dia menyampaikan dan kita listen. Ya, ini. Saya berusaha untuk mendengar dan mendengar. Jadi di sini mendengarnya sampai 3 kali ya. Kita orang tua, kita dosen, kita dituntut untuk memberikan pendidikan. Yang paling penting itu banget. Terus setelah itu dituntut untuk mendengar. Ya, ini. Setelah didengarkan keluhannya, suara dan bahasa tubuhnya mulai terlihat lebih nyaman dan lega. Artinya dia mulai relax karena sudah didengarkan. Ya, ini. Saya sampaikan pada A bahwa perbaikan dan pemulihan itu suatu kemungkinan. Saya tahu kemana kita dapat minta bantuan konselor atau profesional. Bagaimana perlahan-lahan A menangguhkan kepalanya tanda setuju.
Ada yang masih saya bisa. Ini dulu ini sangat penting. Kenapa kami yang pertama tugas dari konselor, tugas dari konselor itu bukan membantu, bukan tapi bukan jadi terapis, tapi ada di sini. Tugas itu ada di sini. Jadi nggak usah berpikir terapis karena sebetulnya kajiannya. Tapi ini, ya, dia perbaikan dan pemulihan adalah suatu kebenaran. Kita memberikan harapan. Itu khususnya harapan masa depan. Mari kita mencari bantuan. Nah, kalau di sini ada konselor, atau kepada profesional. Ya, nah kemudian kita harus membantu membawa dan dia tidak menjadi. Setelah ini harus dilakukan apabila seseorang kader atau konselor menemukan pasien seperti ini. Nanti kita bikin, jadi di sini menemukan kasus, inilah pilihan. Oke, karena waktu sedikit lagi, terus. Soalnya susah naik pasien. Saya konseling itu intinya jangan terbuka. Seringkali kita jangan terbuka. Kita mau ngobrol sama guru, terus mulai pintunya terbuka, banyak yang lain bisa dengar segala macam. Jadi privacy itu menjadi sangat penting. Kalau privacy-nya nggak bagus, kamu mungkin orang mau terus terang. Jadi intinya jangan terbuka, dibiarin orang lain bisa. Yang kedua, ruangannya tenang, tidak ada makeup, sama servis. Ya, kalau bisa yang nyaman dan di sebelahnya ada apa ya? Ada apa ya Bu? Di sebelah tisu sesuatu nanti kita lihat. Jadi kalau konselor ya, minimal seperti ini. Oke, ada perkenalan ini. Bila belum kenal, kenalkan diri, jabatan, lalu atau senyum. Kalau baru pertama kali ketemu, tapi kalau sebelumnya memang sudah ketemu, ya kan tinggal dilanjutin. Nah, boleh kita bilang ada yang bisa saya bantu. Tetapi pada pasien-pasien paranoid atau orang yang kepribadiannya paranoid, dia punya harga diri sangat tinggi. Ketika kita tawarkan ada yang saya bantu, dia nggak suka. Karena perlu bantuan. Jadi kita harus lihat juga, ya. Tapi ya, atau ada masalah apa, minta. Jangan kita bertanya ada masalah apa yang menyebabkan ada datang ke sini. Tapi kita mulai dari hal-hal yang umum. Oke, sepertinya di bagian jurusan apa, kelas mana, semester berapa, ya. Bisa kalian cerita tentang studi kamu atau pemilihan yang umum dulu. Jangan langsung kita masuk pada inti permasalahannya. Lanjut. Kemudian kita akan mulai dari mencari permasalahan. Seperti tadi, kita jangan tanya masalahnya, tapi kita kalau dia terlihat sedih, kenapa dia tidak menangis, kenapa cemas, kenapa anda tak makan? Setelah pertanyaan itu, jangan buru-buru terus kita terus jawab. Seringkali pasal tadi saya bilang perlu waktu untuk menyampaikan, itu tidak mudah. Masalah pribadi, sesuatu yang sulit. Tadi ngomongnya pribadi itu takut ketahuan kan begitu. Dia bilang waktunya, kemudian tenang ini merupakan terapi, gitu loh, bukan sembarang tenang. Ada pelajaran pertama adalah mendengar. Bedanya mendengar dengan listen and mendengar. Apa bedanya? Bedanya saya bisa mendengar dengan listen. Bedanya apa? Kadang ada orang yang mendengar aja Pak, tapi dia nggak paham, tidak mendengar saja. Ya, kalau listen,
ya Islam tuh kayak dia Lebih dalam lagi. lebih dalam, dia berusaha untuk Oke. memahami, bukan dia Jadi pelajaran pertama seperti ini adalah belajar menjadi listener, itu benar itu. Good listener, pendengar yang baik dan very good listener. Saya tidak ajarkan yang lain, tapi ingin menjadi pendengar yang baik. Pelajaran pertama, pelajaran kedua, be an excellent listener. Kalau bisa menjadi orang terbaik, jadi pendengar di kampus ini. Dan pelajaran ketiga, best listener. Nah, pertanyaan kedua, kenapa pendengar ini penting? Yang menjawab adalah, kenapa? Pendengar ini penting. Yang menjawab, mereka saya aja mau. Ayo. Aku tidak ayo. Orang lain butuh validasi. Orang lain butuh validasi. Yes, seperti ini. Apalagi kita balik. Kalau ada seseorang yang mendengarkan Bapak, apa yang Bapak rasakan? Nah, saya bicara, ada yang mendengarkan. Apa yang saya rasakan? Saya dihargai, ya. Tapi untuk saya merasa dihargai, asalnya ada terapi saya, dosen lain saya peduli sama saya, dia perhatian sama saya. Jadi kalau hanya hal saja, enggak. Tapi kalau dari ya, jadi si murid itu nanti bisa dihargai, bisa peduli, bisa diperhatikan, dia akan menjadi lebih baik. Apalagi dengan berkata. Kalau dengan mendengar, kita kan si muridnya bicara, menyampaikan. Dengan menyampaikan itu berarti dia mengekspresikan emosinya, menyampaikan rasa takutnya, menyampaikan rasa khawatirnya. Itu ventilation, katarsis. Itu menurunkan ungkapan. Mahasiswa ada turun kemasannya. Baru dia cerita saja. Dosennya belum ngapain-ngapain udah, tapi dosennya udah belum ngomong apa-apa udah tenang saya. Nah, kemudian apa lagi? Dengan pendengar kita tahu apa yang menjadi ketakutan mahasiswa. Kita tahu permasalahan apa yang mahasiswa. Kita tahu apa permasalahan suami kita. Kita tahu ada permasalahan ketakutan apa anak kita. Dan kita tahu apa yang bisa kita berikan sama mereka. Apa yang dibutuhkan dan apa yang kita bisa. Jadi ini sangat penting. Kita mempelajari mahasiswa kita, mempelajari mahasiswa kita, ini orangnya apa sih? Apa yang harus dia butuhkan. Tanpa pendengar kita tidak mungkin memberikan sesuatu. Karena kita tidak tahu apa yang dibutuhkan. Jadi dosen lalu yang tidak mendengar, tak mungkin dia memberikan masukan bisa memberikan sesuatu yang baik untuk mahasiswa. Karena belum tentu yang dia butuhkan mahasiswa itu yang diberikan. Karena memberikan sesuatu yang bukan kebutuhan itu percuma. Sama kucing dikasih apel yang mau, kucing harusnya ikan gitu. Lalu ya, empathic listening itu listening ini bisa penting. Ini huruf China, huruf Cina. Kalau yang suka nonton film Cina tahu yang ini ujung sana itu simbol dari kerajaan Cina, itu simbol mahkota. Mahkota kerajaan Cina itu selalu ada di pinggirnya. Ini simbol minyak. Jadi milik Cina itu mendengar simbol zaman dulu ya kaisar. Tapi mendengar bukan hanya dengan kuping, tapi mendengar juga dengan brain. Jadi mendengar dengan telinga, kemudian dilihat dengan mata, bahasa tubuhnya, body language-nya, kelihatan sendiri kayak apa, kelihatan gembira kayak apa, ini simbolnya. Nah, ini simbolnya. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Setelah kita
melihat, kita mendengar, otak kita berjalan, kita merespon dengan otak kita. Ya, dan terakhir mendengar dengan hati. Ini huruf Cina itu gambar, ini simbol. Maka orang Cina agak hebat, udah perhatian ini. Kalau mati itu, dia dari dulu dia tahu ini harus ini. Kenapa ingat? Lihat, dari ways, dia respon dengan otak, dan harus. Nah, inilah yang maksudnya hati. Terus, lanjut ya. Distress menjadi lebih baik bila keluhan atau benar-benar dibutuhkan. Tadi saya sudah sebutkan rasis. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita banyak tahu belajar tentang pasien yang bermasalah. Akhirnya kita tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang lanjut. Terus, listener are more appreciated than efficient. Seorang konselor yang baik adalah seorang pendengar yang baik, bukan memberi saran nasihat yang baik. Kalau memberi saran nasihat yang baik itu ya ulama. Kalau konselor yang baik, jadi pendengar yang baik. Kalau saya kemarin adalah konselor, pendengar yang baik. So, jangan banyak memberi pertanyaan. Setelah yang pertama, ajukan itu bahasa Inggris yang kita paham, dia mengerti, kemudian buat benar-benar mendengar. Lanjut. Apa yang dilakukan klien bila dia menangis? Bisa, misalnya siswanya mulai menangis nih, apa yang harus kita lakukan? Pokoknya dia sabar, menangis, kau-kau, apa itu? Jadi tisu yang pertama. Yes, jadi tisu itu sudah disiapkan ini. Kenapa seringkali tisu itu apabila diberikan oleh seseorang yang punya arti bagi dirinya jauh lebih kuat daripada tidak biasa. Siapa yang memberi tisu? Tisu adalah berapa rupiah, tapi pemberinya itu yang memberikan siapa? Itu akan sangat menentukan. Nah, permainannya sih. Itu sebenarnya di situ. Ada ingat meja tadi terjawab. Nah ini dia tahap kedua. Setelah mendengar dan mendengar dengan perhatian, apa yang muncul dalam benak kita? Kita tahu ini permasalahan ini. Oh ternyata banyak pula. Oh ini. Ada di dalam diri konselor biasanya keinginan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Harus itu tidak boleh. Kita harus menahan diri. Tidak boleh kita langsung mengeluarkan. Masih tahu tidak boleh. Kita menahan diri, walaupun dalam benak kita sudah tahu semuanya jawabannya. Ya? Nah, karena muncul dalam benak kita. Dan cara pemecahan, tapi jangan disampaikan. Please simply ask a question. Coba tanyalah dengan pertanyaan ya. Ya. Kita kembali kepada saya. Saya ingin tahu bila ada mengalami ini atau menurut Anda apa yang dapat dilakukan, atau mungkin ada orang lain yang mengalami hal ini sama, mereka bagaimana menyelesaikan. Jadi pertanyaan ini bukan disampaikan dengan advice. Lanjut. Beri kesempatan pasien berpikir. Setelah kita tanya, biarkan dia mikir. Dia harus nentuin. Dia harus pilih mana opsinya, mana yang terbaik untuk dirinya. Jangan diburu-buru. Biarkan pasien berpikir. Beri dukungan untuk menyelesaikan masalah. Perlahan pasien menemukan jawaban yang tepat di masa depan. Jadi jangan kita berpikir kita bisa menyelesaikan permasalahan semuanya dari asal pasien, tidak. Biarkan pasien sendiri yang menentukan yang akan menyelesaikannya. Itu rahasianya. Ya, dalam hal sering pasien konseling mengabaikan keinginan membantu semua masalah lain. Biarkan pasien meningkatkan kemampuan dirinya, meningkatkan pasien tidak masalah. Khususnya pada yang mengatakan atau yang tidak ingin seperti tadi kita baca dalam
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Coba ini hostesnya pengen tahu dulu kan, meningkat nggak? Coba sebentar lagi. Di sini ada di pasien ada kan? Respon 28. Ya nggak apa-apa. Jadi silakan coba isi lagi. Pengen tahu meningkatnya berapa? Ada pertanyaan nomor 8 yang boleh bacakan mengenai itu sendiri. Kalau konselingnya udah ada. Ada yang berubah nggak masih begitu? Ini introspeksi masing-masing aja. Dan biasanya jawab ini terus tahu saya kasih. Coba kita lihat. Kita aja. Kayak soal nanti kita bahas soalnya. Jawaban. Di slide aja, di slide. Di slide. Oh, Iya, iya, nanti saya kasih tahu jawabannya. Terus atas kan. Ya. Oke. Terus atas. Di awal sekali. Di awal. Nah, tuh. Oke. Kira-kira jawabannya Pak. Oke, silakan. Pak Evan? Jawabannya apa? Nah, nomor 1 tapi jawaban tadi. Tadi jawab apa ya? Tadi udah jawab belum? Oh, jawab. Tadi jawab bu? Tadi yang saya jawab tadi. Ada yang jawab. Ada 8 orang. Siapa yang jawab ini? Mengikut cerita jauh. Ya, yang tadi jawab yang mana? Oh iya. Tidak hadir dong ya. Jawabannya A. Tujuan pelatihan dari sekolah melatih dosen akan mampu melakukan support grup dan berlatih awal. Kan kamu saya bilang, dosen wali juga. Tapi membantu dosen wali berperan lebih baik, bersiap baik di kampus masyarakat. Maksudnya latihan ini bukan untuk mencari mahasiswa, untuk rumah keluarga, untuk atasan, dan dosen dan masyarakat. Ini tidak hanya untuk produktivitasnya. Ada pula. Nanti siapa yang jawab terus saya dulu. Bapak sama dan main bola aja. Tadi jawab. Hah? Tadi jawab apa? B. Interview atau wawancara dengan mahasiswa menasihati pemuda itu sebelum tadi gara-gara habis no. 3T percobaan diri mesti pada B. Nah, pada presiden bagaimana? Terus betul ya B hasil Semua berarti Pak. B semua apa? Nah, ini pemahaman. Ini tadi sedikit. Jadi Udah. belum dikasih pelajaran. Pelajaran ini belum sampai nggak apa-apa. Sedikit. Pikiran kemana? Coba yang sedikit terakhir. Sebentar. Terakhir duduk. Saya mau duduk di sini. Ada orang cemas, depresi, sama orang sulit bergaul. Pilih mana? Mahasiswa sulit bergaul banyak, mahasiswa cemas banyak, mahasiswa depresi banyak. Pilih mana? Satu aja. Buatku cuma dia. Mau yang mana? Ayo pilih. Hah? suruh berdoa. Pergaulan. Coba. Terus. Ini awal, terus depresi, cemas, dan selanjutnya terakhir.
dia sudah bisa gaul. Yang pertama, kalau kita dapat seseorang yang mengatakan bahwa dia mau gaul, teman, gaul diri dan seterusnya. Pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahan. Kira-kira misalnya, kenapa saya sebagai konselornya, ini ibu sebagai mahasiswanya, pertanyaannya, apa yang biasa merasakan saat ngobrol dengan orang baru atau dengan dosen? Itu akan ada mahasiswa yang bercemas kalau nanti gaul ya, mau ketemu orang takut, orang baru takut. Maka saya tanya, apa yang biasa dirasakan ketika harus menemui orang baru? Sekarang saya mahasiswa. Ya, kamu mengalami kesulitan bersosialisasi. Itu jawabannya. Saya cemaskan, takut kan ketemu orang baru, dia cemas, kemudian dia biasanya menghindar, ya kan? Dia cemas menghindar. Jadi situasinya adalah bersosialisasi. Kemudian reaksinya adalah cemas dan menghindar. Jadi ada situasi, ada reaksi. Nah, kira-kira pertanyaan, apa yang ada dalam pikiran ibu saat ditanya? Takut sama penilaian orang. Makanya Ya, takut penilaian orang, takut dianggap bodoh, takut memalukan. Itu yang ada dalam pikiran. Oke, lanjut Pak. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Apa yang mau itu? Kalau ngomong nanti kelihatan bodoh. Nah, ini takut diketawain orang, takut dibilang bodoh, takut tidak mampu. Itu adalah otomatis pikiran otomatis yang negatif. Itu yang membuat dia nggak bisa gaul. Oleh karena itu kita harus beli change tantangan. Kenapa? Coba tanya dia. Kita tanya, adakah bukti pernah misalnya orang lain menilai guru ketika kamu cemas? nggak ada. Kalau misalnya kamu mau kelas, biasa aja. Jadi kalau biasanya dimalu-maluin loh, enggak. Jadi itu tidak benar. Pikiran alternatif yang benar. Kalau dulu itu wajar, tidak semua tidak ada. Jadi kita tantang distorsi pemikiran atau pemikiran yang salah dengan pemikiran lain yang benar. Kalau tadi dia takut ini, tunjukkan bukti-buktinya. Kita tantang lagi yuk, lanjut. Nah, sekarang ibu bayangin nih, saya orang baru, nanti ketemu di suatu tempat, di Palayan atau di kampus, ibu harus nanya lebih duluan. Nanyanya bagaimana? Ya, saya orang baru nih, kemudian ibu di kampus, ketemu orang baru, atau kalau orang takut sama dosen, anggap saya dosen, ibu muridnya harus ketemu dosen, apa yang mau diomongin? Dan kamu mau kemana? Nah, sama dosen kamu mau kemana? Ya kan mau kemana ya? Pokoknya sama teman, dosen sama teman boleh ya. Oke. Nah, kemudian setelah bertanya seperti itu, enak evaluasi lagi. Menunjukkan bukti kita lakukan, ternyata nggak apa-apa kok gitu. Kalau tadi kan hanya mau mikir, hanya dalam pemikiran. Kemudian dengan pasti benar ini diuji gitu loh. Jadi itu apa ya? Dikategorikan dalam reflective reasoning. Ya, tadi. Nah, kemudian Pak ini PR namanya. Nah, ini PR namanya. Kalau besok cari ketemu orang yang baru yang merasa takut, situasinya apa, pikiran awalnya apa, pikiran alternatifnya apa, hasilnya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi yang menyampaikan ilmunya yang sangat berharga bagi kita semuanya ya. Insya Allah mudah-mudahan dan ternyata apa yang dokter disampaikan itu bukan hanya untuk dosen wali saja. Jadi ternyata Kak Dewa juga ternyata
dapat ya ilmunya ya, dan bisa dipraktekin gitu. Alhamdulillah datang ke ruangan ini ya, Pak sampai ini, alhamdulillah dan yang lainnya. Saya juga jadi alhamdulillah dapat wawasan. Bukan mahasiswa untuk terus kantor, seorang dosen, Betul. di rumah, untuk atasan, tetangga. Ini Pak.